Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Dayu Rizky. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Banyuwangi. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu psikologi menurut Sigmund Freud. Ya, pasti kalian banyak yang nggak asing atau malah sebagian nggak tahu ya siapa itu Sigmund Freud. Dia adalah Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah seorang Austria keturunan Yahudi dan pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Dia lahir pada 6 Mei 1856 dan meninggal pada 23 September 1939. Ilmu Sigmund Freud adalah ilmu yang sangat tersohor pada zamannya, karena di zaman itu orang-orang masih beranggapan jika kalau sakit, entah itu sakit mental atau sakit apa, pasti akan ke dokter dan tidak tahu apa yang namanya psikologi. Dalam alam bawah sadar yang dibahas Freud, saya mempunyai studi kasus, contohnya seperti Diputus cinta oleh pacar, lalu ada problem di sekolahan sesama teman kan, sesama teman. Ada problem di sekolahan, kamu diolok-olok oleh teman dan kamu galau gitu ya. disitulah yaitu titik ketidaksadaran manusia. Freud sendiri mengatakan bahwa manusia itu tidak luput dari ketidaksadaran, karena sifat manusia terbentuk dari ketidaksadaran tersebut. Dan Freud sendiri menggambarkan ketidaksadaran itu menjadi 3 tingkatan, seperti gunung es. Maaf, bukan gunung es yang ini. Nah, tapi yang ini. Di dalam gunung es ini terdapat 3 tingkatan, yaitu ada id, ego, dan superego. Yang pertama adalah id, yaitu dorongan dari alam bawah sadar manusia. Yang kedua yaitu ada ego. Ego sendiri adalah titik sadar manusia. Yang ketiga adalah superego. Superego adalah pesan dan moral, perasaan yang ada dalam jiwa manusia. Jadi id itu adalah dorongan dari dalam diri kita. Id mempunyai peran semacam insting atau nafsu yang paling dasar yang ada dalam alam bawah sadar manusia. Di sini saya gambarkan dengan seekor harimau, yaitu harimau itu biasanya akan ganas dan biasanya akan jinak sesuai apa yang diinginkan oleh si pemelihara. Dan superego di sini adalah nilai dan norma yang kamu pegang di kehidupan kamu. Seperti kandang dari harimau tersebut. Kandang dari harimau tersebut, jika kandang itu kecil, harimau tersebut dia stres. Dia akan marah dan ganas, semakin ganas karena terlalu sempit kandang tersebut. Jadi superego ini adalah salah satu penyimpangan, yaitu bawah sadar manusia, tetapi dia mempunyai norma dan perasaan. Jika itu dorongan tanpa pemikiran manusia, yaitu asal bertindak. Jika kamu mencuri, kamu akan ikut mencuri. Jika kamu melakukan hal sesuatu seperti seks, kamu tanpa sadari itu adalah dorongan kamu untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya ada ego. Ego adalah menghubungkan id dan superego dengan dunia nyata. Jadi ego di sini adalah titik sadar manusia. Jadi antara id dan superego, itu ego ada di tengah-tengahnya. Jadi bagaimana kita menyadarkan diri kita memilih id atau superego kita? Semisal studi kasus begini. Kalian ingin mencuri sesuatu. Id kalian mendorong kalian curi saja barang itu, lalu kalian pulang. Dan superego di situ berbicara, jika aku akan mencuri, maka konsekuensinya adalah
aku akan dihukum, aku akan tertangkap polisi, aku akan mendapat hukuman. Lalu di sini posisi ego adalah penengah dari id atau superego tersebut. Berikut ada tipe-tipe orang menurut Sigmund Freud. Tipe orang tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu mampu menghadapi realitanya dengan baik. Yang kedua, tidak mampu menghadapi realitanya, egonya cenderung lemah. Dalam ego tersebut, yang pertama, ego bersifat lebih kuat. Jadi, semisal kalian mempunyai masalah, mempunyai problematika, mempunyai problem-problem tertentu ya, misalnya di luar. Kalian cenderung lebih responsif, lebih kuat untuk menghadapi problematika tersebut. Yang kedua, tidak mampu menghadapi realitanya seperti orang yang mempunyai masalah. Lalu di posisi ini ego itu cenderung lemah. Soalnya dia tidak bisa mengontrol kepada id-nya yang misal ini id-nya gede banget. Dia tidak bisa mengontrol itu. Jadi egonya itu cenderung lebih lemah dan tidak stabil antara superego dan id-nya. Dia tidak bisa mengontrol itu. Lalu selanjutnya ada cara memperkuat ego. Nah, di sini cara memperkuat ego itu bagaimana sih? Yang pertama yaitu melihat masa lalu. Children di sini, misal nih, kalian mempunyai masalah, kalian mempunyai hal-hal yang tidak enak di masa sekarang. Kalian senang mabuk, kalian senang narkoba, dan kalian senang hal-hal yang berbau negatif. Kemungkinan masa lalu kalian, entah itu dari segi perkembangan kalian terhadap lingkungan dan bagaimana cara didik orang tua kalian. Jadi contoh kecilnya gini ya, semisal ada keluarga nih mempunyai anak kecil dan keluarga itu adalah keluarga pencuri, maka anak kecil tersebut kalau sudah besar dia akan mengikuti jejak orang tuanya, karena tumbuh kembang si anak tersebut kan melalui lingkungan ya, adaptasi tersebut atau rangsangan-rangsangan yang ada. Dan kalian di sini kan bisa tanya masa kecil kalian. Yang kedua yaitu cerita ke orang lain. Cerita ke orang lain ini ya seperti halnya kalian curhat. Punya masalah itu jangan dipendem sendiri. Kalian gak akan kuat. Ibarat kata orang begitu. Ketika orang depresi memendam masalahnya sendiri, tuh, biasanya mengunci diri di kamar, mengunci diri di suatu ruangan, itu terkadang kalian berpikiran kalian ingin melakukan hal-hal yang negatif, entah itu melukai diri sendiri atau ingin membalaskan emosi kalian, dan hal itu kan membuat kalian semakin depresi. Nah, hal ini bisa diselesaikan dengan bercerita ke orang lain, teman, entah ke psikiater atau orang-orang yang kalian percaya menurut kalian. Yang ketiga yaitu ada kenali defense mechanism. Di sini defense mechanism yang dimaksud oleh teori Sigmund Freud, semisal kalian tidak suka kepada seseorang, entah itu laki-laki atau perempuan, tidak menyukai seseorang itu, padahal kalian sendiri yang tidak menyukai, tetapi defense mechanism kalian yang kalian buat seakan-akan orang itu yang tidak menyukai kita, tidak menyukai kalian gitu. Jadi kalian membuat defense atau tameng untuk orang itu tidak tahu kalau kita tidak suka kepada dia. Yang
terakhir yaitu teori Sigmund Freud membahas juga tentang ada tahap perkembangan. Menurut Freud, yang pertama ada masa oral, yaitu 0 sampai 2 tahun bayi merasakan rasa senang, rangsangan benda, dan mereka kayak sudah bisa menggerakkan bibir atau sudah merasakan apa benda-benda yang dia pegang. Yang kedua yaitu ada fase anal, yaitu bayi sudah merasakan kotoran keluar dari lubang buhur. Yang ketiga adalah fase falik, 6 sampai 5 tahun. Yaitu anak-anak merasakan kesenangan jika ada rangsangan atau sentuhan pada kelaminnya. Di fase ini anak-anak biasanya sudah kencing sendiri dan menyentuh organ vitalnya sendiri gitu. Dan selanjutnya nomor 4 ada masa litensi 6 sampai 12 tahun, yaitu adalah dorongan seksual anak yang belum nampak. Di fase ini anak masuk ke remaja. Biasanya remaja pada umumnya yaitu dia tidak tahu dia itu ada dorongan seksual yang menggebu-gebu pada dia. Makanya fase remaja ini fase yang rentan ketika egonya itu tidak bisa berkontribusi dengan baik antara super ego dan id-nya, maka remaja tersebut biasanya itu akan melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan, seperti minuman keras dan narkoba dan lain-lain. Selanjutnya yang kelima ada masa genital, yaitu usia 12 tahun sampai dewasa. Di sini merupakan masa anak-anak menjadi dewasa. Puncak perkembangan jiwa ditandai dengan adanya proses perubahan dari kondisi etropi ke kondisi negentropi. Di sini anak sudah memasuki remaja akhir, yaitu menuju dewasa. Ya, sudah memahami apa itu pertumbuhan hormon-hormon yang ada di dalam tubuhnya. Dia sudah memahami perkembangan-perkembangan yang berbeda dari tubuhnya dan lain sebagainya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Scars. I've been going way too hard on myself. Guess that is the reason that I'm feeling like hell. But I wouldn't change if I could restart. I ain't gonna hide these beautiful scars. Oh, oh, oh. I hide these beautiful scars. Oh.